Kemudian eh, setelah slide ini saya akan menjelaskan lebih kepada tugas lain seorang konduktor, yaitu menjadi motivator, seorang motivator dan psikolog, ya. Karena konduktor itu tidak berhubungan dengan benda mati, tapi berhubungan dengan manusia. Jadi harus mengerti bagaimana cara memotivasi dan mengetahui kondisi para pemainnya. The key success factor, jadi hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah stay fokus. Gimana caranya supaya pemain itu tetap fokus dalam mempelajari lagu. Harus bisa memotivasi. Ini yang kemudian ini yang menarik, sense of ownership gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa main lagu itu hanya untuk memuaskan seorang konduktor atau komposer. Itu kita balik. Bagaimana supaya pemain itu memiliki rasa keingintahuan, rasa menikmati lagu gitu. Jadi ownership, kepunyaan rasa memiliki lagu itu. Oke? Okay? Understood berarti mengerti bagaimana alur lagunya, kemudian nada-nadanya, ya. Ini juga penting, appreciate bagaimana menghargai lagu ini. Oke? Okay? Appreciate itu nggak hanya menghargai cara bermain lagu, tapi menghargai cara orang lain, maksudnya section lain bermain lagu gitu. Karena yang saya sering lihat itu adalah, jujur aja, para pemain tuba ini jarang dihargai karena nadanya kan cuma bolong-bolong doang gitu. Coba pemain yang lebih banyak melodinya, katakanlah trompet itu, menghargai nada-nada bawah yang dimainkan oleh tuba gitu. Saling menghargai itu penting, ya. Collaborate bisa menyatukan lagu, ya, menyatukan keseluruhan, harmonisasi dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adversarial environment tuh apakah ada konflik antara para pemain atau antara section, itu mereka harus mengerti atau seorang konduktor harus mengerti. Oke, submodul 122, what skill do we need? Itu Dr. Evan menerangkan nggak terlalu banyak tapi cukup penting. Oke, skill yang harus ada adalah ear training yang pertama. Ya, ini ear training. Mau nggak mau, field commander harus mengerti, harus hafal nada. Itu butuh latihan dan butuh waktu, ya. Conductor ear ini lebih kepada bisakah seorang konduktor itu mendengar semua nada yang dimainkan oleh semua section. Dalam hal ini, even mungkin perkusi juga mereka harus ngerti gitu ya. Suara terlalu keras lah atau suara yang salah gitu. Jadi nggak hanya brass saja. Oke. Kemudian skill yang lain adalah idealized versus actual sound. Jadi gini, maksudnya idealized itu gini. Jadi yang paling jelas adalah misalnya kita dengar contoh lagu dari DCI gitu ya. Itu yang paling ideal banget lah suaranya, yang bagaimana suara sebersih apa, sejelas apa. Itu yang paling ideal lah, CD quality ya. Dan bandingkan dengan suara pasukan atau anak-anak atau pemain gitu. Nah, kita membuat perbandingan. Target kita adalah yang idealize ini, aktualnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Ya, itu skill. Kemudian diagnostic skill itu dikasih tahu bahwa konduktor harus bisa mendiagnosa kesalahan apa yang ada di setiap pemain, di setiap section, dan bagaimana solve the problem itu apa? Ya gitu deh. Oke, solve the problem. How to solve the problem? Bagaimana solusinya ya? Dan yang terakhir adalah conducting skill. Ini lebih kepada fisik, lebih kepada teknis cara mengkondak atau membawakan lagu. Oke, submodul 123, calibrating your ears. Ya. Ini
cukup menarik walaupun agak berat, tapi saya coba menjelaskan perlahan-lahan. Oke, Dr. Evan bilang filosofi awal, otak tidak bisa mendengar semuanya. Ya, itu udah pasti. Ya, Eh, tidak ada manusia yang bisa mendengar semua not, apalagi misalnya dalam marching band, nggak mungkin. Yang ada kan pasti kira-kira dengarnya enak-enak atau enggak gitu. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah dengarkan. Oke, most of our brains energy on notes and rhythm gitu. Biasanya tuh kita lebih fokus kepada eh, note dan ritmitiknya. Oke, itu dulu. Kemudian eh, menuju ke balancing antar section, kemudian pitchnya seperti apa gitu. Jadi yang dikatakan Dr. Evan itu pada saat Anda mengkalibrasi pendengaran Anda, itu tolong dipecah atau tolong disortir apa yang mau Anda dengarkan dengan memakai layering system. Ya, layering system ini menurut saya sangat berguna. Jadi contohnya seperti ini. Pas running, oke, misalnya full band gitu ya. Coba kalian denger suara melo 2. Ini kan full band nih, semua main kan, jebret-jebret-jebret gitu. Dengerin aja melo 2 sampai habis gitu. Sampai habis satu lagu. Baru kemudian evaluasi. Oh, melo 2 kamu di bar sekian, nada ketiga itu fals gitu. Itu kan biasa yang dilakukan oleh para pelatih ya. Nah, coba praktekkan itu di field commander. Itu tugas terpenting sebagai pemberi aba-aba. Oke, ini saya kemudian kasih tips kalibrasi. Dr. Evan bilang, are we together? Apakah kita sama-sama? Are we shaping the phrase in the right way? Ya, frasenya itu dimainkan dengan sesuai atau tidak gitu. Yang penting frase nih. Oke. Are there wrong notes and rhythms that are popping out that we need to fix? Ya, ada suara fals kayak ada suara yang terlalu sember misalnya tubanya terlalu sember, itu kalibrasi gitu ya. Jadi kayaknya yang layering system ini bisa dipakai, diterapkan di band Anda. Dengerin satu aja, kemudian evaluasi. Memang kan selalu diulang-ulang terus kan. Nah, semakin diulang-ulang terus, dengerin yang lain, dengerin yang lain, dengerin yang lain. Dan yang penting setelah dibenerin jangan salah lagi, ya. Oke, ini penjelasannya cukup berat ya. Jadi artinya eh, saya akan pindah ke video lain karena waktunya hanya 10 menit setiap video. Oke.